Selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini kita akan menceritakan cerita Donghua, Battle Rock the Heaven. Ayo kita langsung aja ke alurnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Xiaoyan tidak peduli dengan mereka yang dibunuh. Yang dia pedulikan adalah kemana perginya baju besi dewa palsu setelah mereka mati. Setelah mengamati yang cermat, Xiaoyan menemukan bahwa orang-orang Taisu yang dibunuh oleh dewa mayat, setelah kematian mereka, baju besi dewa palsu di tubuh mereka berubah menjadi bola cair yang menyapu ke arah sarang kecanduan dewa Taisu. Jelas bagi Taisu, baju besi dewa palsu sangat penting karena itu setelah orang-orang Taisu tewas dalam pertempuran, mereka segera mengambil kembali baju besi dewa palsu mereka. Xiaoyan dengan tenang berkata di dalam hatinya, jika dia bisa mengambil baju besi dewa palsu dan kemudian menemukan cara untuk memecahkan misterinya dengan bantuan mata anjing, mungkin ada cara untuk memecahkannya. Kemudian, baju besi dewa palsu diberikan kepada prajurit Senshi. Kemungkinan akan menjadi kekuatan tempur yang kuat. Dan pertahanan dari baju besi dewa palsu akan menjadi peningkatan besar. Sambil memikirkannya, Xiaoyan merasa bahwa metode semacam ini tidaklah mustahil. Sampai saat ini, baju besi dewa palsu di tubuh Xiaoyan adalah generasi kedua dan memiliki 3 kristal merah. Jadi, sekarang baju besi dewa palsu Xiaoyan sudah dianggap yang teratas. Dan jika Xiaoyan ingin melangkah lebih jauh, dia harus mendapatkan baju besi dewa palsu yang memiliki cahaya kristal keemasan gelap di tubuh Taisu nomor 9 dan nomor 10 yang memiliki 4 kristal di dada mereka. Karena baju besi dewa palsu di tubuh mereka jelas lebih tinggi levelnya daripada yang Xiaoyan kenakan saat ini. Xiaoyan yang melihat baju besi dewa palsu yang lebih tinggi, tatapannya langsung tertuju pada sosok Taisu nomor 9 dan nomor 10. Karena baju besi dewa palsu tingkat tinggi semacam ini telah datang ke pintu, dia tidak bisa kehilangannya. Karena pertahanan dan kekuatan tempur dari baju besi dewa palsu yang lebih baik adalah semakin tinggi levelnya, semakin baik kekuatan pertahanan. Bahkan kekuatan tempur dapat sangat ditingkatkan. Dan itu juga dapat untuk sementara bisa menggantikan kekurangan Xiaoyan dalam kekuatan keabadian. Ketika klon Taisu dan klon dewa asli digabungkan bersama, itu dapat mengembangkan seni takdir. Mereka dapat memiliki tubuh abadi dari klon dewa asli dan pada saat yang sama dapat perpaduan dengan klon Taisu yang dapat dengan sempurna memanfaatkan kekuatan abadi dari baju besi dewa palsu. Dengan cara inilah kekuatan tempur Xiaoyan dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Melihat ini, Xiaoyan yang tidak lagi berniat untuk berhenti dan menonton lagi, dan dia bergerak menyapu ke arah dewa mayat hidup. Pada saat ini, dewa mayat hidup masih melambaikan batang perunggu di tangannya. Dan dia hanya ingin membunuh orang, tapi tidak peduli apa kekuatannya. Dan Xiaoyan yang memperhatikannya bahwa dewa mayat hidup juga tidak peduli dengan armor dewa palsu itu. Melihat ini, Xiaoyan juga berniat memanfaatkan dewa mayat hidup dengan kecepatan yang sangat cepat dan kebetulan berada di dekat dewa mayat hidup. Dan ketika melihat dewa mayat hidup memukul orang Taisu sampai mati, sosok Taisu yang tubuhnya telah mati, baju besi dewa palsunya memudar, berubah seperti bola cair yang tertarik oleh gelombang udara menuju sarang dewa Taisu dengan keras. Namun, sebelum ia tersedot, sebuah telapak tangan tiba-tiba menonjol keluar, mengambil bola cair yang ditarik oleh baju besi dewa palsu dan meraihnya sekaligus. Di bawah kabut darah yang meraih bola cair itu adalah Xiaoyan.
dengan telapak tangannya dan mencoba meremas bola yang tampak seperti cairan. Ternyata teksturnya keras. Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya memasukkannya ke dalam cincin penerimaan. Karena saat ini, pembantaian oleh dewa mayat hidup telah dimulai kembali. Dan baju besi dewa palsu dari yang terbunuh akan cepat tersedot. Jadi, Xiaoyan tidak berani mengabaikannya. Jelas, dia tidak berniat untuk bergabung dalam perang ini dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, pasukan api merah permaisuri sedang menyapu saat ini. Dan pertempuran sengit pecah di kedua belah pihak. Alih-alih bergabung dalam pertempuran, Xiaoyan melihat dan mencoba dapat mengumpulkan beberapa ribu set baju besi dewa palsu. Dan kemudian mencari mata anjing. Karena Taisu ingin berperang, menjarah sumber daya sensi dan menyerang sensi, mengapa Xiaoyan tidak bisa menggunakan caranya sendiri untuk memperkuat sensi? Taisu juga mendaur ulang baju besi dewa palsu mereka. Dan apa yang ingin dilakukan Xiaoyan saat ini adalah melakukan hal yang sama seperti mereka. Setelah orang Taisu terbunuh, seorang Taisu lain yang memimpin dengan kecepatan tercepat dan mengambil baju besi dewa palsunya untuk mempercepat pemulihan pasukan Taisu. Oleh karena itu, Xiaoyan memanfaatkan dewa mayat hidup dan mengambil baju besi dewa palsu dari orang Taisu yang dibantainya. Namun terlepas dari ini, Xiaoyan telah mengumpulkan lebih dari selusin set baju besi dewa palsu dalam beberapa saat. Bukan karena Xiaoyan mengumpulkan dengan cepat, tetapi karena dewa mayat hidup benar-benar terlalu kuat. Satu demi satu, tampaknya orang-orang Taisu ini tidak memiliki pertahanan di depannya. Umumnya saat batang perunggu jatuh, tidak ada orang Taisu yang dapat menahannya. 2, 2, 3. Suara itu datang dari dewa mayat hidup dengan keras. Dewa mayat hidup menghitung semuanya dan tampaknya sangat ketat dalam hal ini. Dan Xiaoyan yang berada di dekatnya, sosok Taisu yang melihat apa yang dilakukan Xiaoyan saat ini terkejut. Dengan cepat diperhatikan oleh Taisu. Di ujung yang jauh, di atas kecanduan dewa Taisu, ada sekelompok pemimpin yang berdiskusi. Dan mereka juga melihat Xiaoyan mengambil baju besi dewa palsu. Saya tidak memperhatikan pada awalnya, karena ada begitu banyak orang dalam perang. Tentu saja, yang paling penting adalah Xiaoyan mengenakan baju besi dewa palsu mereka. Jika dia tidak memperhatikan, sulit untuk menemukan musuh yang juga mengenakan armor dewa palsu seperti mereka. Orang ini memiliki banyak masalah dibandingkan dengan permaisuri. Saya khawatir, saya pikir dia harus diselesaikan terlebih dahulu, dan dia harus hidup. Bahkan jika dia mati, jiwanya harus dipertahankan. Akan ada masalah jika seseorang bisa menggunakan baju besi dewa palsu, dan dia masih mengumpulkan baju besi dewa palsu. Kemungkinannya, dia memiliki cara untuk memecahkan baju besi dewa palsu kita. Jika ini masalah tidak cepat diselesaikan, akan berakibat fatal bagi Taisu. Tatapan bermartabat di mata Meiyan, dan dia mengatakannya dengan sangat serius. Di mata mereka, perilaku Xiaoyan yang lebih menjijikkan daripada orang lain, dan itu terlalu salah dan benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh Taisu. Mari kita lihat apakah mereka bisa menyingkirkan pria pembunuh itu. Semua orang berdiskusi, tetapi saat ini Taisu nomor 2 berbicara perlahan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua memusatkan perhatian mereka pada situasi pertempuran. Sosok tak terkalahkan ini, setelah menampakkan diri tanpa kita menyadarinya, telah mencapai 300 dewa palsu yang dibunuh oleh dewa mayat hidup. Namun, setelah beberapa penyesuaian, Taisu nomor 9 dan nomor 10 akhirnya bersiul. Dan peti yang mereka bawa terbuka. Keduanya memancarkan rasa membunuh yang kuat. Pada saat pendekatan, tidak ada omong kosong, dan peti di tangan mereka terbuka.
Tiba-tiba kekuatan abadi dari kristal merah di dada mereka dan semuanya mengalir ke tarian terlarang. Saya melihat suaranya dari tarian terlarang di tangan keduanya. Dengan masuknya kekuatan abadi, bentuk kaputnya juga telah berubah menjadi 10 pedang hantu. Di Taisu tangan nomor 9 berubah menjadi raksasa yang panjang dan seluruh tubuhnya berwarna ungu dan hitam. Bahkan api ungu hitam menari di ujung bendera. Hanya dalam beberapa nafas itu meroket ke ketinggian ribuan kaki dan kekuatannya meningkat liar. Detik berikutnya, serangan keduanya menyapu menuju Dewa Mayat Hidup. Mereka tampaknya penuh percaya diri. Dalam tarian terlarang menyelimuti lawan mereka. Tetapi Dewa Mayat Hidup tidak peduli dan bahkan membunuh orang Taisu sebelum keduanya menyerang. Ketika serangan mengejutkan, kedua orang itu jatuh. Dewa Mayat Hidup hanya mengangkat kepalanya dan kemudian tiba-tiba mengangkat batang perunggu di tangannya. Hanya untuk pergi langsung ke arah kedua Taisu itu. Saya melihat 4 batang perunggu di tangan Dewa Mayat Hidup dan berayun dengan terampil dan mereka masing-masing terguncang pada pedang hantu absolut. Sosok Taisu nomor 9 dan nomor 10 yang menggunakan segel Dewa Laut Surgawi dan 10 pedang hantu membuat kekuatan abadi yang terkandung dalam 10 pedang hantu dan segel laut surgawi sangat menakutkan. Dan serangan macam itu sebanding dengan keabadian Kaisar langkah ke-6. Hanya yang kuat yang bisa tampil. Bahkan dengan peti kuat Taisu, serangan seperti itu mungkin lebih buruk daripada pembangkit tenaga abadi. Karena kekuatannya kuat dan sekitarnya berubah menjadi badai kosong. Ketika kekuatan abadi yang agung diselimuti tarian terlarang, kemampuan yang kuat berubah menjadi energi gila. Dan Taisu nomor 9 dan nomor 10 memiliki pengalaman hampir dibunuh oleh Dewa Mayat Hidup hanya dengan 1 pukulan. Kedua Taisu yang menembak kali ini tidak berani gegabah. Dan begitu mereka menembak, mereka tidak keberatan. Bahwa raksasa perunggu tinggi di depan mereka jauh lebih kuat dari mereka. Tetapi perang adalah perang. Dalam keadaan seperti itu, sebagai seorang pejuang Taisu, bahkan penting untuk menghadapi kesulitan. Jika mereka semua mundur, orang Taisu lain, jika mereka berdua mundur, begitu mereka memiliki hati yang takut, seluruh situasi pertempuran akan sangat terpengaruh pada mereka. Secara alami, mereka adalah salah satu pemimpin kelompok Taisu. Oleh karena itu, semakin memahami bahwa begitu mereka semua menghindari pertempuran mereka, tidak akan dapat memenangkan perang ini. Terlebih lagi, setelah melihat terus-menerus, Dewa Mayat Hidup membunuh orang-orang Taisu pada saat ini. Itu memiliki dampak yang sangat besar. Dengan kekuatan yang kuat dari satu demi satu, tidak ada prajurit Taisu di sekitarnya yang berani mengambil inisiatif untuk bertarung. Jadi, mereka harus menemukan cara untuk menyingkirkan raksasa perunggu yang aneh ini. Namun pada saat ini, tubuh Taisu nomor 9 dan nomor 10 agak kaku. Jika pukulan ini tidak dapat mengenai mereka, tidak dapat mundur. Dan jika mereka tidak mundur, diperkirakan keduanya akan ditembak mati di sini. Dengan memegang perunggu, dan dia seorang diri, atau dengan kata lain, sejak Dewa Mayat Hidup menembak hingga saat ini, dia selalu memegang batang perunggu di tangan kirinya. Dan dia telah membunuh lebih dari 200 orang Taisu dengan satu tangan pada saat ini. Dia bahkan memegang batang perunggu dengan satu tangan dan memegangnya di depan 10 pedang hantu absolut di sebelah kiri dan peti surgawi di sebelah kanan. Tampaknya hal terlarang ini memang kuat dan tampaknya telah membatasi penangkapan Dewa Mayat Hidup. Setelah menekan untuk tidak tinggal di belakang, menyiapkan serangan terkuat dari tarian terlarang,
Taisu nomor 9 meraung pada saat ini. Dan Taisu nomor 10 segera mengangguk. 4 kristal merah di dada Taisu nomor 9 menyala lagi. Dan kekuatan abadi yang agung mengalir keluar. Mengalir ke 10 pedang hantu. Di tubuhnya api hitam mengembun. Kemudian secara bertahap ditindas saat ini. Jika dia tidak bisa menghindari gerakanku, itu pasti akan bisa menembus armor perunggu di tubuhnya. Taisu nomor 9 mendengus dingin, penuh percaya diri. Pada saat yang sama, Xiaoyan melihat gerakan kekuatan abadi yang agung dan dengan keras muncul di segel Dewa Laut hari ini. Dan kekuatan penekan yang kuat menyelimuti Dewa Mayat Hidup. Tampaknya pada saat ini, Dewa Mayat Hidup juga tidak dapat bergerak di bawah penindasan Dewa Laut. Tentu saja, Dewa Mayat Hidup tidak banyak bergerak ketika Xiaoyan melihat ini. Meskipun tidak ada ketakutan di tubuhnya, dia percaya kepada Dewa Mayat Hidup. Dia mundur sedikit dan melihat tarian terlarang di tangan mereka. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Dengan kekuatan kedua senjata ini, terbukti dan bukan lagi ilusi yang dapat menahan kekuatan abadi yang begitu kuat. Jelas, senjata seperti itu tidak bisa disebut ilusi. Sejauh ini, saya khawatir Taisu 1 belum mengeluarkan kartu truf yang sebenarnya. Melihat ini, Xiaoyan bergumam, membangunkan di bawah penindasan segel Dewa Laut dan 10 pedang hantu di tangan Taisu nomor 9. Bahkan sebagai sinar cahaya sampai menyerupai dewa, api hitam menyelimuti Dewa Mayat Hidup dalam sekejap. Dan Dewa Mayat Hidup tampaknya tidak berencana untuk menghindar, yang terbakar dan sepenuhnya menutupi Dewa Mayat Hidup. Xiaoyan melihat bahwa Dewa Mayat Hidup yang tidak menghindari wajah mencibir, seolah-olah dia telah menang dalam pertempuran. Akan tetapi, dia masih khawatir, dan pada saat ini, dia melepaskan semua kekuatan keabadian tanpa ragu. Taisu nomor 9 yang mengamuk, dengan panik memuntahkan 10 pedang hantu. Dia juga berniat mengambil kesempatan ini untuk membunuh Dewa Mayat Hidup secara langsung. Jangan tinggal di belakang, terus menekan. Itu harus dilenyapkan di sini. Sejauh ada kesempatan ini, tidak boleh dilewatkan. Taisu nomor 9 berteriak lagi, dan nomor 10 mengangguk tercengang. Semua kekuatan keabadian mengalir ke dalam segel Dewa Laut dengan menaikkan tubuh Dewa Mayat Hidup. Melihat adegan ini, meskipun Xiaoyan di samping masih penuh percaya pada Dewa Mayat Hidup, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Tetapi ketika dia menoleh dan melihat kerumunan, rubah ekor 9, mereka tampak santai dan Xiaoyan juga menghela nafas lega. Dari sini dapat dilihat bahwa orang-orang ini telah muncul sampai sekarang dan mereka mempermainkannya dengan kekuatan mereka. Bahkan jika 4 dewa dari Lapu Permata 9, saya khawatir mereka tidak akan terlalu lama. Hanya saja dia tidak tahu mengapa. Dan mereka ingin menipu Xiaoyan dengan menyembunyikan kekuatan mereka. Mungkin di mata mereka, orang-orang ini tidak benar-benar mengancam Xiaoyan. Jadi mereka tidak membunuhnya. Tentu saja, mungkin ada alasan lain yang tidak diketahui Xiaoyan. Xiaoyan menatap saudara perempuannya dan tiba-tiba mengerti sesuatu di matanya. Tertuju pada rubah iblis berekor 9, pria Swiling Sun dan yang lainnya, dan wajah mereka sedikit menyusut. Ketika melihat ekspresi takjub muncul di wajah Xiaoyan, dan dia tetap berada di samping Dewa Mayat Hidup. Ketika Xiaoyan hampir membutuhkannya, para senior di Labu Harta Karun, mereka membantunya tanpa ragu-ragu. Akan tetapi, kemudian mereka berhenti membantu Xiaoyan. Saya pikir para senior yang merasa bahwa terlalu banyak bantuan akan membuatnya bergantung. Tetapi sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati. Dia berpikir sebaliknya.
Karena lapu bermata 9 membutuhkan banyak jiwa, dan keberadaan sejumlah besar jiwa ini tidak diketahui. Tapi, apa yang dibutuhkan jiwa untuk melengkapinya, hanya ada satu jawaban, dan itu adalah jiwa itu sendiri. Oleh karena itu, lapu bermata 9 berupa iblis berekor 9, Swiling Sun, pedang gila, dan gadis bayangan yang telah lama jatuh dan saat ini adalah hanya jiwa yang tersisa. Mereka sudah mati dalam pertempuran dan leluhur kuno dari luasnya dunia menggunakan kemampuannya untuk menampung jiwanya dan kemudian tinggal di dalam lapu bermata 9. Jadi bukan karena mereka tidak mau membantu Xiaoyan, tetapi mereka telah mengambil terlalu banyak tembakan sebelumnya yang telah menghabiskan banyak jiwa mereka. Oleh karena itu, 40 senior sensi memberi perintah untuk menghentikan semua orang dan membantu dalam situasi darurat saat kritis. Ketika memikirkan hal ini, mata Xiaoyan menyusut dan langsung mengerti mengapa para senior berurusan dengan Taisu nomor 11 untuk waktu yang lama. Jika tidak lagi hidup jiwa, adalah batas keberadaan, dan begitu batas itu tercapai, ia akan binasa. Jika ini masalahnya, para senior lapu bermata 9 mengorbankan hidup mereka sendiri untuk melindungi Xiaoyan. Melihat kembali ke api dewa mayat hidup yang disapu oleh asap ungu dan hitam, sepertinya tidak ada gerakan. Pada awalnya, Xiaoyan benar-benar tidak khawatir, tetapi seiring berjalannya waktu, semangat ini tetap diam, sehingga sulit untuk tidak khawatir. Merasakan api hitam ungu yang menyebar dan memutuskan pedang yang haus darah, tetapi melihat ini bukan nyala api yang nyata, tetapi energi kekerasan yang diubah oleh kekuatan keabadian. Dan kekuatannya juga sangat ganas. Energi kekerasan seperti itu, bahkan jika diubah oleh kekuatan abadi, dapat memiliki kekuatan yang mendominasi. Setelah kekuatan abadi Taisu nomor 9 habis, batu hitam yang menyala perlahan menghilang. 10 pedang hantu dan segel dewa laut seharusnya cukup untuk membunuh orang ini. Taisu nomor 9 berkata penuh percaya diri, dan perlahan-lahan menarik 10 pedang hantu menatap dewa mayat hidup. Tetapi tiba-tiba menghilang di bawah tatapan banyak mata dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok besar di bawah muncul kembali di depan mata semua orang. Dan kristal ungu hitam yang kuat ini tersedot ke dalam ke batang perunggu terus-menerus. Sampai sinar terakhir kristal hitam tersedot olehnya. Energi asap hantu sangat ganas, bahkan jika cabang duniawi itu abadi, mungkin tidak berani menghadapinya, apalagi menghirupnya. Dan pesta hantu yang begitu megah, mereka berdua berani menghirup asap hantu. Jadi, asap hantu yang agung itu cukup untuk meledak di tubuhnya, menghancurkannya berkeping-keping. Tapi sepertinya dia baik-baik saja. Mustahil serangan semacam ini. Bahkan cukup untuk membunuh langkah ke-6. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan pernah aman, apalagi menelan asap hantu. Taisu nomor 9 sangat terkejut di bawah wajahnya, yang tidak bisa menerima dewa mayat hidup yang tampaknya tidak terluka di depannya. Mundur! Bahkan di tengah-tengah perang, sebagai seorang pemimpin, seorang tidak dapat dengan mudah mundur. Tetapi, dalam situasi saat ini, jelas bahwa dewa mayat hidup di depan mereka telah sepenuhnya melampaui kekuatan mereka. Kekuatan orang ini setidaknya di atas langkah ke-7 keabadian, dan tidak mungkin berurusan dengan ilusi sendirian. Setelah berbicara, keduanya menembak serempak, dan sayap berkilo, metalik, mereka terhempas ke udara, dan sosok mereka siap untuk menembak mundur berdiri diam. Tetapi pada saat ini, senyuman ringan datang dari wajah dewa mayat hidup lagi.
Suara itu jatuh seperti sebuah dekrit, tetapi sayap di belakang keduanya tiba-tiba berhenti dan melayang di tempat.